Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipum. Baiklah, karena kita sudah berkenalan di video sebelumnya atau MPRS di hari pertama, jadi hari ini kita nggak usah berkenalan lagi. Jadi kita langsung masuk saja ke materi visi misi sekolah, program kegiatan sekolah, dan tata tertib sekolah. Visi misi sekolah SMK Hampar Baiduri, visinya adalah menciptakan profesional muda yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia. Misinya yang pertama adalah mengembangkan iklim belajar yang berakal pada nilai-nilai moral dan religius. Yang kedua, mengembangkan iklim belajar yang berakar pada nilai-nilai moral budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang berwawasan mutu dan keunggulan, profesional dan berorientasi masa depan. Yang keempat, mengutamakan kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja serta mengembangkan keprofesionalan di bidang pelayanan keperawatan dan kefarmasian. Yang kelima, menyiapkan tenaga menengah kejuruan untuk mengisi dunia kesehatan dan industri di bidang farmasi. Yang keenam, menyiapkan siswa agar menjadi warga negara yang produktif. Yang ketujuh, menyiapkan siswa agar dapat berwirausaha secara mandiri. Yang kedelapan, menyiapkan siswa agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mencapai visi misi sekolah, untuk memenuhi tujuan sekolah secara konkret, biasanya dilakukan kegiatan-kegiatan rutin sebagai bentuk program kegiatan sekolah. Nah, semua program kegiatan sekolah ini sudah dikoordinasikan dengan baik dari semua unsur yang ada di sekolah. Nah, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan bagi kemajuan bangsa, tercermin pada peningkatan kualitas baik secara akademis maupun non-akademis. Program kegiatan sekolah yang pertama adalah uji kompetensi, di mana uji kompetensi ini wajib dilakukan karena sebagai tolak ukur keberhasilan siswa di bidang akademis. Yang kedua adalah supervisi. Supervisi ini dilakukan dengan tujuan adalah untuk memiliki pendidik yang berkompetensi tinggi sebagai pendamping atau pembimbing peserta didik, dan supervisi ini biasanya dilaksanakan sebulan atau 2 bulan sekali. Yang ketiga adalah praktek kerja lapangan, di mana praktek kerja lapangan ini yang pertama dilakukan pada saat kelas 11, itu biasanya di puskesmas rawat inap selama 2 bulan, dan di kelas 12 itu di rumah sakit biasanya 1 bulan. Keempat adalah kunjungan industri sekaligus study tour, di mana untuk kunjungan industri ini biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya kita mengunjungi beberapa rumah sakit yang ada di Yogyakarta. Yang kelima yaitu kegiatan ekstrakurikuler, ada Paskibra, Pramuka, OSIS, PMR, dan Rohis. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan untuk membentuk pribadi cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini akan dijelaskan atau mungkin lebih jelas lagi oleh pembina atau ketua dari masing-masing organisasi. Keenam adalah lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup ini bertujuan untuk menularkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Nah, selain lingkungan hidup, ada juga biasanya setiap 2 minggu sekali itu kita melakukan kerja bakti, membersihkan sekolah. Tata tertib di sekolah itu dibuat untuk mengatur kehidupan sekolah sebagai rambu-rambu siswa dalam bersikap, bertindak, berucap. Tata tertib yang pertama adalah mengenai pakaian seragam sekolah. Jadi pakaian seragam sekolah itu untuk hari Senin dan Selasa itu memakai seragam OSIS,
Sudah itu hari Rabu dan Kamis memakai seragam kejuruan. Hari Jumat dan hari Sabtu itu memakai pakaian pramuka, dan baju olahraga itu dipakai jam olahraga. Pakaian seragam sekolah dipakai secara sopan. Untuk laki-laki baju wajib dimasukkan. Untuk perempuan sama ya, baju harus dimasukkan. Untuk rok tidak boleh ketat dan memakai sepatu hitam, dan tidak lupa juga memakai ikat pinggang. Yang kedua yaitu untuk rambut, kuku, tato, dan make up. Nah, jadi untuk laki-laki itu tidak diperbolehkan rambutnya panjang, kuku panjang, memakai tato juga tidak boleh. Dan untuk perempuan, kalau dia tidak memakai jilbab, itu rambut wajib diikat ya supaya kelihatan rapi. Udah tuh, dan tidak diperkenankan untuk memakai make up yang berlebihan, apalagi bibir yang terlalu berwarna mencolok ataupun eyeliner, maskara, dan sebagainya. Yang ketiga itu bagi siswa laki-laki tidak boleh merokok, membawa senjata tajam, narkoba, minum minuman keras, berkelahi, memalak teman di kelas maupun di luar kelas ya. Sudah itu untuk yang keempat, masuk dan pulang sekolah itu biasanya siswa itu harus hadir di sekolah 15 menit sebelum bel masuk. Nah, itu biar kita masuk jam 7.30, berarti jam 7.15 itu kalian sudah harus di sekolah. Pulang sekolah itu biasanya 30 menit itu guru piket sudah siap-siap ya. Dan siswa yang terlambat datang itu wajib melaporkan ke guru piket. Yang kelima adalah kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Jadi di sini setiap kelas itu wajib membuat tim piket ya. Jadi membuat jadwal piket di sini tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan kelas, lingkungan kelas, dan ketertiban di dalam kelas. Keenam adalah kehadiran. Jadi kehadiran setiap siswa itu minimal 90% dari seluruh hari belajar efektif selama 1 tahun. Nah, jika yang pertama pemanggilan wali murid itu jika siswa 3 hari berturut-turut tidak masuk kelas tanpa keterangan, dan itu akan dipanggil oleh wali kelas dan BK-nya. 7 adalah sopan santun dan pergaulan. Nah, jadi dalam pergaulan siswa sehari-hari itu hendaknya mengucapkan salam pagi atau siang kepada guru setiap awal pelajaran dan akhir. Udah itu mengucapkan salam terhadap teman pas sekolah, guru, tamu sekolah, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Nah, di sini setiap siswa itu wajib mengikuti upacara hari Senin, upacara kenaikan bendera. Selain itu juga setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional, peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan sebagainya. Yang ke-9 adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan sekolah yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Nah, jadi kegiatan ekstrakurikuler ini ada 2 pilihan, ada yang bersifat wajib dan pilihan. Kalau yang bersifat wajib itu adalah kepramukaan, dan itu wajib diikuti sampai tingkat bantara. Nah, kalau ekstrakurikuler yang pilihan itu ada OSIS, PMR, ROHIS, dan Paskibra. Yang ke-10 adalah sepeda motor dan handphone. Jadi siswa yang diperbolehkan mengendarai sepeda motor adalah siswa yang sudah memiliki SIM. Dan sepeda motor itu wajib diparkir tertib dan rapi, dan juga tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Ke-11 adalah larangan-larangan. Nah,
selama menjadi siswa SMK Hampar Baiduri itu dilarang untuk keluar halaman, pagar atau meninggalkan sekolah sebelum waktunya pulang tanpa seizin guru piket. Udah itu makan di dalam kelas ataupun lab atau musola, memiliki atau membawa narkoba, minuman keras, senjata tajam, membuang sampah tidak pada tempatnya, mencoret dinding, pagar sekolah dan peralatan sekolah lainnya, berbicara kotor, mengumpat, menghina, memakai sendal, perhiasan, mencolok, berhias secara berlebihan, membawa buku kartu atau alat judi, udah itu menjadi jagoan dan sebagainya. Ke-12 adalah kenaikan kelas dan tamat belajar. Jadi ada beberapa kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, syarat-syaratnya ya, syarat-syarat kenaikan kelas itu yang pertama ditentukan melalui rapat dewan guru. Sudah itu yang kedua, kenaikan kelas itu didasarkan pada penilaian belajar pada semester genap. Yang ketiga, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas ke kelas 11 ataupun 12 apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan lebih dari 3 mata pelajaran. Nah, yang keempat adalah presentasi dalam 1 tahun belajar efektif itu adalah 90%. Yang 13 adalah sanksi. Jadi siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah tercantum dalam tata krama dan tata tertib sekolah itu akan dikenakan sanksi. Yang pertama adalah teguran, yang kedua adalah penugasan, yang ketiga adalah skorsing, yang keempat akan dikeluarkan dari SMK Hampar Baiduri. Baiklah, Ibu tutup. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Semoga dapat mencerna materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari hari Senin sampai hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.